مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratina bil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal ulama al amilin wa min syayikhina fid din wa likulli waliyin waliyah masyariqil ardi ila magharibiha khususan ila sultan al-awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidina Abi Hasan Ali Asy-Syadzili wal awliya at-tis'ah fi Indonesia wa jami' masyayikhina wa sayyidina muallimina wa ulamaina wa jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina jaddatina wa jami' muallifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila musyarrif hadzal kitab Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semid wa usulihi wa furu'ihi. Syawalillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Allahumma wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa amaddana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz yang selalu kami muliakan dan selalu kita harapkan barokahnya, para rekan-rekan sekalian, para pencinta amal ibadah yang selalu mengikuti siaran pengajian dari channel Facebook Pondok Pesantren Sabil Hasanah, para santri, para alumni yang semuanya semoga senantiasa mendapatkan perlindungan Allah, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat wal afiyah, dan tidak terasa kita berada di hari-hari akhir bulan Sya'ban, dan insyaallah 2 hari yang akan datang kita akan memasuki bulan suci Ramadan.
bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam, karena di dalamnya banyak sekali limpahan rahmat Allah, limpahan maghfirah, ampunan dari Allah, dan jaminan keselamatan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua bisa berkunjung atau bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan terlebih bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan amal ibadah, dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza hatta al-qiyamah. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita menjadi umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak mendapat jaminan berupa syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa siaran Facebook Pondok Pesantren Sabilul Hasanah dimanapun berada yang kami muliakan, sebagaimana yang telah direncanakan, yang telah diinformasikan, bahwasannya malam hari ini kami akan menyampaikan tentang fikih shaum, atau tentang pembahasan puasa ditinjau dari sisi hukum Islamnya atau hukum fikihnya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar ibadah kita benar-benar menjadi ibadah yang secara tinjauan syariat, secara tinjauan hukum, benar-benar ibadah yang sah sesuai dengan tuntunan dan aturannya. Karena ada dua sisi yang perlu diperhatikan di dalam menjalankan ibadah. Yang pertama adalah sisi syariatnya, apakah dia sesuai dengan yang telah diatur di dalam tuntunan-tuntunan fikih yang sudah dirumuskan oleh para ulama, oleh fuqaha, apakah tidak. Nah, ketika sesuai dengan tuntunan fikih, ya, tidak melakukan hal yang membatalkan, maka berarti ibadahnya itu sah menurut tinjauan syariat. Namun demikian juga ada sisi yang perlu juga kita perhatikan di dalam ibadah, yaitu sisi batiniahnya, mulai dari niatnya, mulai dari perilaku kita ketika menjalankan ibadah tersebut, mulai dari kemudian adab kita, kemudian kekhusyuan kita, penghayatan kita kepada ibadah, itu juga sangat menentukan sekali apakah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Jadi dua kajian di dalam menjalankan ibadah yang perlu kita perhatikan. Yang pertama kajian ilmu fikihnya, yang kedua kajian ilmu akhlak dan tasawufnya. Ilmu akhlak yaitu ilmu bagaimana kita menjaga hati kita, menjaga perilaku kita, menjaga kekhusyuan di dalam ibadah, menjaga akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia. Nah, itulah yang menentukan apakah diterima ataukah tidak sebuah ibadah. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan nantinya bisa mendatangkan manfaat untuk pribadi kami khususnya dan kepada para rekan-rekan sekalian umumnya. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang problem yang berkaitan dengan puasa,
masalah-masalah yang terkait dengan puasa yang kami rujuk, kami kutip dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, sebuah kitab yang cukup sistematis dan cukup detail sekali menjelaskan ibadah-ibadah mulai dari toharo, puasa, toharo, sholat, puasa, zakat, haji, yang mana kitab ini disusun oleh seorang ulama dari tanah haram, yaitu di kota Madinatul Munawwarah, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith. Mudah-mudahan selain kita mengkaji kitabnya, kita juga mendapatkan barokah dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama terkait dengan ibadah puasa. Ibadah puasa itu adalah sebuah ibadah yang menjadi salah satu rukun Islam, sebagaimana telah kita ketahui bersama. Apa itu ibadah puasa? Menurut bahasa, as-shaum lughatan mutlaqul imsak. Puasa secara bahasa adalah menahan diri. Ya, pokoknya segala jenis tindakan yang membatasi diri, menahan diri, tidak melakukan sesuatu, maka itu masuk dalam kategori imsak atau kategori puasa menurut tinjauan bahasa. Sedangkan as-shaum syar'an al-imsaku an jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusah. Puasa secara syariat, secara tuntunan agama atau tuntunan fikih, yaitu berupa perbuatan imsak, perbuatan menahan diri. Menahan diri tidak melakukan an jami'il muftirat, dari semua perkara yang membatalkan puasa. Ya. Jadi menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Bisa makan yang sudah kita ketahui bersama, makan, minum, berhubungan suami istri, kemudian termasuk juga memasukkan benda ke dalam lubang-lubang tubuh. Nah, itu hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi menahan dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dilakukan mulai dari terbitnya fajar, yaitu masuk waktu subuh, sampai terbenamnya matahari, atau waktu maghrib, sampai tibanya waktu maghrib, biniyatin maksusatin, dengan niat-niat tertentu. Jadi puasa dilakukan di siang hari mulai dari subuh sampai dengan maghrib. Nah, itu pengertian atau definisi dari puasa secara tinjauan syariat. Dasar hukum mengenai puasa ini yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini berarti khitabnya, istilahnya objeknya ayat ini adalah untuk orang-orang yang beriman. Ya, yang jelas orang-orang yang Islam, mukmin, yang percaya akan sebuah kewajiban kepada Allah, ya, maka diwajibkan atas kalian orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Jadi salah satu syarat iman kita, ya kita menjalankan puasa. Itu. Kalau ada misalnya di antara kita, ya naudzubillah, mungkin tidak mau berpuasa atau tidak percaya dengan kewajiban puasa, berarti
keimanannya diragukan. Nah, itu. Seperti halnya juga telah diwajibkan puasa itu atas orang-orang sebelum kalian. Ya, jadi puasa ini bukan hanya ibadah untuk umatnya Nabi Muhammad, umat Islam saja, tetapi puasa juga sudah diwajibkan untuk umat-umat terdahulu, untuk umatnya Nabi Musa, untuk umatnya Nabi Isa. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum ada perintah puasa Ramadan ini, Rasulullah sudah menjalankan puasa, yaitu apa? Puasa Asyura salah satunya. Puasa Asyura. Jadi setiap tanggal 10 Muharram Rasulullah berpuasa. Dan juga ada sebagian riwayat Rasulullah itu berpuasa setiap bulannya 3 hari, ya. Salah satu puasa yang juga dijalankan oleh Rasulullah yaitu 3 hari setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15. Yaitu yang disebut dengan Shaumul Bid atau Shaumu Ayyamil Bid, ya, hari-hari putih. Hari-hari putih itu bulan purnama. Nah, puasa Asyura itu adalah puasa yang juga dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Umatnya Nabi Musa, orang Yahudi, umatnya Nabi Isa, orang Nasrani. Sehingga Rasulullah pun menjalankan puasa Asyura. Nah, termasuk sampai sekarang disyariatkannya puasa Asyura, tapi hukumnya adalah sunnah. Sunnah, yaitu tanggal 10 Muharram. Nah, jadi puasa ini juga sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan turunnya ayat ini berarti turunlah perintah kewajiban berpuasa, ya, yaitu pada hari-hari tertentu, ayyamam ma'dudat itu, ya, la'allakum tattaqun, ya, dalam beberapa hari-hari tertentu. Hari-hari yang tertentu itu ulama menafsirkan yaitu pada bulan Ramadan. Nah, jadi ketika nanti sebentar lagi datang bulan Ramadan, berarti wajib bagi orang-orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Jadi tujuan berpuasa itu agar kalian semua, ya kita semua, tergolong hamba-hamba Allah yang bertakwa. Mengapa kok bertakwa? Karena takwa inilah kunci dari segala-galanya. Kunci kebahagiaan dunia hingga akhirat adalah letaknya di dalam ketakwaan. Ya, ini kuncinya itu. Ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal kalian, carilah modal, carilah ongkos kalian untuk perjalanan di akhirat nanti. Sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu apa? Syahrul Ramadan huwa asy-syahrut tasi' min asy-syuhuril arabiyyah wa huwa afdhalus syuhur wa summiya Ramadan qila li'annahu 'indama wada'al arabu asma' asy-syuhur wa faqa hadha asy-syahr shiddatal harri fasammuhu Ramadan minar ramdha ay shiddatil harri. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan urutan yang ke-9 dari urutan bulan Hijriyah. Nah, bulan Hijriyah atau bulan Arabiyah. Jadi bulan yang ke-9. Ya, mulai dari Muharram, ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi 9.
Yang ke-10 baru Syawal, 11 Dzulqa'dah, kemudian yang ke-12 Dzulhijjah. Nah, itu. Jadi bulan yang ke-9 dari urutan bulan Hijriah, urutan tahun Hijriah. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, paling afdol. Afdalus syuhur. Ya. Mengapa kok mulia? Ya, karena tadi. Karena di dalamnya Allah banyak menurunkan rahmatnya. Allah banyak menurunkan ampunannya. Allah banyak melipatkan ganda pahala amal ibadah. Ya, bahkan tidurnya pun ibadah, naumus shaim ibadatun, tidurnya orang yang puasa pun ibadah. Nah, itu. Karena apa? Karena kemuliaan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan. Dan termasuk juga yaitu di dalam bulan Ramadan ada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam khairum min alfi syahr. Lebih baik, lebih bagus, lebih besar pahalanya daripada min alfi syahrin, daripada 1000 bulan. Nah, itu luar biasa kebaikan, kemuliaan bulan Ramadan. Disebut dengan Ramadan karena diambil dari kata ar-ramdha. Ramdha itu syiddatul har. Jadi kondisi cuaca yang sangat panas. Memang ketika itu di Arab, ya, karena Islam ini berkembang pertama di Arab. Karena ketika itu di Arab setiap bulan yang ke-9 itu cuacanya panas. Maka orang Arab menyebut Ramadan dari kata ramdha. Maknanya ramdha adalah sangat panas. Sangat panas, ya. Sebagian ulama juga mengatakan makna dari Ramadan itu adalah panas. Maksudnya apa? Yarmidudz dzunub. Dengan panas itu maka akan membakar dosa-dosa manusia yang beribadah di bulan Ramadan, yang berpuasa, yang sholat tarawih. Insya Allah dosanya hapus, terbakar. Karena makna dari Ramadan adalah panas. Ya, dengan panas itu, dengan panas yang luar biasa, misalnya, ya ibarat api lah panasnya itu, maka bisa membakar dosa-dosa. Nah, itu sebagian ulama menafsirkan makna dari Ramadan. Kemudian fadilah Ramadan banyak sekali fadilah Ramadan itu, ya. Ya, salah satunya di dalam hadis qudsi disampaikan, ya, wa fil hadisil qudsi anillahi ta'ala annahu qol. Dari hadis qudsi ini hadis firman Allah Ta'ala, tapi diriwayatkan di dalam hadis, tidak masuk di dalam Al-Quran. Annahu qol, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fin. Jadi setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa syiyam, kecuali puasa. Mengapa kok puasa tidak? Fahuwali wa ana ajzi bih. Puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya. Jadi Allah yang akan membalasnya. Kalau sudah Allah yang membalasnya, wah, sudah luar biasa besar pahalanya itu. Bukan lagi 700.000 kemungkinan bisa. Bukan lagi 700 lipat, tapi bisa jadi 1.000 atau 10.000 kali lipat, bisa jadi. Kalau Allah menghendaki. Nah, itu salah satu
fadilah bulan Ramadan, fadilah berpuasa, ya. Kemudian di dalam hadis juga disebutkan sumtu as-saimu sumtus saimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Ini orang yang berpuasa. Diamnya orang yang berpuasa itu seperti orang yang bertasbih. Tidurnya ibadah. Berdoanya akan mustajabah. Doanya dikabulkan oleh Allah. Dan amalnya akan dilipat gandakan. Ya, subhanallah. Luar biasa. Allah memberi kemuliaan, memberi kucuran pahala bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi semangat untuk menjalankan ibadah puasa dengan sepenuh hati, dengan benar-benar, ya, bukan hanya tinjauan fikih saja, syariat saja, tetapi juga tinjauan hati kita, tasawuf kita lakukan ketika menjalankan ibadah puasa. Kemudian diisi dengan amal-amal yang lain, sholat sunnah, sholat tarawih malamnya, kemudian baca Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang mengikuti siaran dimanapun berada yang kami muliakan, selanjutnya langsung kita masuk ke dalam pembahasan syarat-syarat sahnya berpuasa. Ya, syarat-syarat sahnya berpuasa, atau bisa diistilahkan dengan orang-orang yang ketika berpuasa maka puasanya sah. Nah, itu. Karena ada orang yang ketika berpuasa puasanya tidak sah. Nah, itu. Yang pertama ada 4, wahya arba'atun, ya. Idza tawaffarat hadhihi syurut shahhas shaum. Jadi ketika syarat-syarat ini sempurna ada dalam dirinya, maka sahlah puasa tersebut. Ada 4. Yang pertama al-Islam. Nah, maka orang tersebut haruslah orang muslim. Jadi kalau non muslim menjalankan ibadah puasa, ya puasanya tidak sah. Nah, kalau kepingin sah berarti masuk Islam dulu, seperti itu. Yang kedua al-aqlu, yaitu orang yang memiliki akal, sehingga kalau kondisi hilang akal, ya, hilang akal contohnya seperti orang yang mabuk kan sudah akalnya sudah hilang, ya. Atau contoh lagi orang gila, ya, orang gila juga kondisi akalnya sudah nggak tahu gimana. ya sehingga tidak menjadikan sahnya puasa, alias puasanya tidak sah. Yang ketiga an-naqa'u minal haidhi wan nifas, yaitu bersih dari haid dan nifas, suci dari haid dan nifas, sehingga wanita, perempuan yang kondisi haid dan nifas maka dilarang untuk berpuasa, tidak boleh berpuasa, ya. Haram hukumnya menjalankan ibadah puasa. Tetapi ketika suci maka dia berpuasa, dan pada hari setelah Ramadan maka dia harus mengqadha, membayar hutang puasa yang ia tinggalkan itu. Yang keempat al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Yang keempat, supaya puasanya sah maka dia harus tahu
kalau waktunya itu adalah waktu yang diperbolehkan untuk puasa. Kalau Ramadan jelas ya, Ramadan jelas mulai tanggal 1 sampai akhir. Akhir itu bisa 29 atau bisa 30. Ya, tergantung nanti ketetapan dari pemerintah. Nah, yang dipermasalahkan di sini adalah ketika puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah maka harus tahu. Ya, harus tahu kalau hari itu memang diperbolehkan puasa. Karena ada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Hari apa saja itu? Yaitu Aidaini, 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dilarang puasa. Kemudian ditambah 3 hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari setelah Idul Adha, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, itu dilarang berpuasa. Haram hukumnya untuk berpuasa. Selanjutnya syurutu wujubis shaumi. Syarat-syarat orang yang wajib untuk menjalankan puasa. Yaitu kalau terdapat syarat ini di dalam diri seseorang, maka hukumnya wajib orang tersebut untuk puasa. Tidak boleh meninggalkan puasa. Ai idza tawaffarat hadhihi syurut wajib as-shaum. Jadi ketika sempurna syarat-syarat ini ada di dalam dirinya, maka wajib dia melakukan puasa Ramadan. Wa ya khamsadun, ada 5. Yang pertama al-Islam, ya orang Islam. Yang kedua at-taklif, yaitu mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah kena beban hukum. Ya, kategorinya apa? Ayyakuna balighan aqilan, yaitu orang yang baligh dan orang yang berakal. Namun demikian, jika anak-anak gimana? Nah, ini ketentuannya wa ammas shabi fayajibu ala waliyi amrihi ayyamurahu bis-shaum li 7 sinin wa yadribahu idza tarakahu li 10 sinin in ataqahu. Nah, ini yang perlu diperhatikan untuk orang tua ya. Jadi kewajiban individu pribadi memang ketika balik. Ya, ketika balik. Jadi ketika usia anak sudah balik, misalnya usia, ya kita tahu sendiri balik itu kan bisa karena usia, bisa karena ada tanda-tanda kebalikan. Tanda-tanda balik itu apa? Misalnya kalau laki-laki ihtilam, ya, mimpi basah, ya, itu laki-laki. Kalau perempuan ya mungkin sudah haid, ya, sudah keluar menstruasi, ya. Nah, atau kalau tidak ihtilam atau tidak haid, maka pakai umur ya maksimal 15 tahun. Ketika sudah balik, maka ini kewajiban pribadi. Jadi benar-benar dia kena khitabnya Allah, kena tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tidak lagi dibebankan kepada orang tua. Namun demikian, untuk anak-anak, nah ini kaitannya dengan orang tua nih. Untuk anak-anak, maka wajib bagi orang tuanya, walinya, orang tua atau walinya, untuk memerintahkan anak tersebut, menyuruh anak tersebut berpuasa li 7 sinina, ketika usia 7 tahun. Jadi ketika usia 7 tahun sudah disuruh puasa. Ya. Jadi jangan dibiarkan anak ya kelas 1, 2, 3 jangan dibiarkan dia nggak puasa, jangan. Ini kewajiban orang tua untuk menyuruhnya.
Jadi yang punya kewajiban bukan anak, tapi orang tua. Orang tua menyuruh anaknya puasa. Orang tua mengajak anaknya puasa. Orang tua melatih anaknya puasa ketika usia 7 tahun. Sama juga dengan sholat. Sholat juga seperti ini. Ya, kewajiban individu seseorang yaitu ketika balik. Tetapi untuk orang tua harus mulai memerintahkan anak sholat. Ini kalau dalam hal ini puasa, yaitu ketika usia 7 tahun. Jadi 7 tahun itu sudah dilatih untuk sholat, untuk puasa, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban. Wa yadribahu idza taraka li 10 sinin. Dan ketika meninggalkan puasa, ya, sedang dia usianya sudah 10 tahun, maka orang tua boleh memukulnya. Nah, memukulnya. Ya. Ya, memukul itu maksudnya ya memukul dengan mendidik, bukan memukul dengan menyiksa, bukan, ya. Ya. Atau menegur dengan keras. Kalau dalam bahasa fikih ya memukul. Ya. Memukul tapi tidak menyakitkan, yaitu mendidik, pukulan yang mendidik. Kalau dia meninggalkan puasa atau juga meninggalkan sholat di usia 10 tahun. Oleh karena itu, ya, untuk kita para orang tua yang sudah memiliki anak di usia 7 tahun, mari kita latih untuk berpuasa. Ya, mari kita ajarin untuk bagaimana niat puasa, bagaimana aturan-aturan dalam puasa, begitu juga sholat, bagaimana tata cara sholat, bacaan-bacaan sholat, dan lain sebagainya. Harus mulai diajarkan ketika di usia-usia itu. Jangan sampai, ya mohon maaf, jangan sampai nanti ketika sudah balik, ya, karena kita kurang perhatian, ya, kita membiarkan saja mereka, tidak diarahkan ibadahnya, ya, hanya dicukupin ya kebutuhan fisiknya saja, kebutuhan rohaninya tidak diperhatikan. Jangan sampai nanti ketika balik mereka tidak tahu dengan kewajibannya. Disuruh sholat, ya, karena sudah biasa nggak sholat, nah ini akan lebih sulit, ya, memerintahkannya ketika balik tersebut. Makanya mulai dari kecil kita didik anak kita untuk membiasakan menjalankan kewajiban ibadah-ibadah. Ya. Nah, kalau dari kecil diperintahkan, ya, puasanya sudah baik 30 hari full Ramadan, sholatnya juga baik, ya, tahu tentang tata cara sholat, rukunnya, bacaannya juga bagus. Tapi ketika dia balik, maka insya Allah, ya, anak-anak kita sudah terbiasa dengan kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, inilah makanya kepada semua orang tua untuk memperhatikan tentang kewajiban-kewajiban ibadah anak-anak kita. Kemudian syarat wajib yang ketiga yaitu itaqah. Orang tersebut mampu berpuasa. Mampu berpuasa. Sehingga ketika dalam kondisi tidak mampu itu contohnya seperti orang yang sakit, maka tidak diwajibkan berpuasa. Boleh dia tidak puasa, tapi nanti diqadha, dibayar pada hari-hari lain ketika kondisinya sudah kembali sehat. Nah, itu. Begitu juga seperti orang haid tadi, orang nifas, maka dia diharamkan puasa, tidak boleh puasa. Tapi ketika di hari yang lain dia mengqadhanya, ya, membayar hutang puasanya. Yang keempat, as-sihah, sehat. Ya, sehat. Ya, sehat tadi ya dengan hampir mirip dengan itaqah, ya, hampir mirip dengan itaqah. Kalau itaqah tadi lebih ke arah kemampuan. Ya, ada itaqah secara hisan, ada itaqah secara syar'an. Ya. Kalau yang hisan, ya ini mengecualikan seperti
kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak mampu puasa, maka berarti masuk dalam kategori dia tidak mampu secara hissan, secara fisik ya. Ya, ini nanti bisa diganti dengan fidyah ya. Ada itoqah syara'an. Itoqah syara'an itu kemampuan secara syariat, yaitu orang yang bebas dari haid dan nifas. Kemudian syarat wajib puasa yang keempat yaitu dalam kondisi sehat. Dalam kondisi sehat. Ya tadi orang yang sakit tidak wajib puasa. Ya. Batasan sakitnya gimana? Orang yang sakit tadi batasan yang memperbolehkan dia tidak puasa yaitu alladzi yukhafu minhul halak au ta'akhkhurus syifa au ziyadatul marad, yaitu penyakit yang diderita itu dikhawatirkan kalau dia puasa nambah parah sakitnya. Nah, itu ya. Atau bisa terancam mati, terancam dia meninggal dunia kalau puasa. Atau dengan puasa penyembuhannya akan tambah lama gara-gara dia puasa. Nah, itu kan mungkin dia harus mengkonsumsi obat berapa jam. Nah, kalau tidak minum obat bisa lama sembuhnya. Ya, kemudian sakitnya bertambah parah kalau dia berpuasa. Nah, yang kondisi-kondisi seperti inilah yang memperbolehkan orang sakit tersebut untuk tidak puasa ya. Tapi tadi harus dibayar, diqodok pada hari yang lain setelah Ramadan. Kemudian wajib pula puasa ini ketika orang itu bermukim al-iqamah. Fala yajibu 'alal musafir alladhi yusafiru safaran tawilan. Jadi tidak wajib bagi orang yang bepergian untuk puasa yang bepergiannya itu jauh. Berapa jauhnya itu? 82 kilometer. Yaitu masafatul qasr, atau ada sebagian ini yang menyebut sudah boleh melakukan sholat jamak ya. Sholat jamak. Jadi kalau bepergian 82 km maka sudah diperbolehkan untuk menjalankan rukhsah, keringanan berupa tidak puasa. Namun demikian ya, kalau ditimbang-timbang secara amaliyah, secara kadar pahala yang diperolehnya, maka kalau kondisi kita mampu untuk puasa, ya sebaiknya tetap puasa meskipun dalam kondisi bepergian atau perjalanan. Mengapa? Karena satu hari Ramadan ya tidak akan sebanding dengan berpuluh-puluh hari di luar Ramadan. Ya pahalanya maksudnya. Kalau secara syariat memang satu hari tidak puasa di Ramadan diganti dengan di luar Ramadan sehari juga cukup. Tapi kalau pahalanya belum tentu sama. Pahalanya belum tentu sama, fadilahnya belum tentu sama. Oleh karena itu, kalau bepergian, ketika kondisi kita masih mampu untuk puasa, ya lebih baik puasa. Itu. Tapi kalau benar-benar bepergiannya itu melelahkan, ya panas dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa kalau kita batal atau tidak menjalankan puasa. Bahkan di sini dijelaskan wal afdalu as-shamu lil musafir illam yashqa alaihi. Nah, ini yang afdal bagi orang yang bepergian itu tetap puasa jika puasa itu tidak memberatkan baginya. Selanjutnya, para rekan-rekan sekalian dimanapun berada,
pembahasan berikutnya yaitu tentang arkanus shaum, rukun-rukun puasa. Arkanus shaum. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya setiap ibadah itu ada rukun-rukunnya. Ketika rukun ini tidak dilakukan atau tidak sempurna, maka ibadah tersebut tidak sah. Itu. Jadi ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan. Syarat itu disempurnakan sebelum ibadah dan dipertahankan keberadaannya, ya dipertahankan sampai selesainya ibadah, itu syarat harus ada. Kemudian rukun ini dilakukan ketika menjalankan ibadah tersebut. Dan yang terakhir adalah yang membatalkan. Yang membatalkan itu yang harus dihindari ketika beribadah. Dalam hal puasa, arkanus shaum ithnani. Rukun-rukun puasa ada 2. Ar-ruknul awal an-niyah. Niat. Rukun yang pertama itu niat. Sawaun akana fardhan am naflan. Baik puasa itu puasa fardu atau puasa sunnah. Itu. Jadi pertama niat. Ya. Pertama rukun puasa yang harus dilakukan yaitu niat. Nah, niat puasa fardu ketentuannya sedikit berbeda dengan puasa sunnah. Nah, ada perbedaan. Ya. Puasa fardu mulai niatnya kapan? Ya. Yadkhulu waqtuha min ghurubis syamsi. Yaitu masuk waktu niat puasa fardu mulai terbenam matahari, yaitu mulai maghrib. Jadi maghrib itu sudah boleh niat puasa untuk besoknya. Untuk besoknya. Sudah boleh niat. Nah, kalau yang sering kita lakukan kalau buat Ramadan kan ba'da tarawih ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah itu. Mulai diperbolehkan niat. Sampai kapan? Ila tulu'il fajri. Puasa wajib waktu mulai niat ba'da maghrib sampai ila tulu'il fajri, sampai sebelum subuh. Jadi kalau sudah subuh tidak boleh lagi niat, tidak sah niatnya. Karena apa? Karena kalau ibadah fardu, shaumul fardi, puasa fardu itu fayajibu at-tabyid, wajib untuk bermalamnya niat. Jadi niat dilakukan di malam hari, wajib. Nah, makanya tolong diperhatikan ketika kita menjalankan ibadah fardu, maka malamnya itu harus niat. Nah, oleh karena itu, kalau kita rutin menjalankan ibadah sholat tarawih, insya Allah tiap habis tarawih pasti dipimpin oleh imam atau oleh bilalnya. Nah, jadi gak bakal lupa kalau sholat tarawih. Tapi kalau tidak pernah sholat tarawih atau ya sholat tarawihnya jarang-jarang, nah dikhawatirkan kelupaan untuk niat. Karena puasa fardu, puasa Ramadan wajib niat di malam hari. Nah. Kemudian yang kedua, yajibu at-ta'yin ka Ramadan au kafarat au nadrin au qadha. Untuk puasa fardu wajib ta'yin, menentukan jenis puasanya. Apakah itu puasa Ramadan, wajib disebutkan di dalam niat. Atau kalau ada puasa qadha, puasa nadar, wajib disebutkan di dalam niatnya. Yang ketiga, la yajuzu ayyajma'a baina shaumin faradaini fi yaumin wahid. Tidak boleh mengumpulkan dua puasa fardu di dalam satu hari. Jadi kalau puasa fardu satu niat untuk satu puasa.
Ya, jadi satu niat puasa untuk satu amal itu hanya cukup satu niat saja. Jadi satu hari puasa hanya satu niat kalau untuk untuk puasa fardu. Jadi intinya kalau niat yang diperhatikan lakukan di malam hari. Yang kedua, wajib menentukan puasa itu adalah puasa Ramadan. Kemudian kalau puasa Ramadan, ya khusus Ramadan, tidak boleh digabung dengan puasa-puasa yang lainnya di dalam niatnya. Karena kalau puasa sunnah bisa berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kan niatnya boleh digabung. Contohnya puasa Senin Kemis. Puasa hari Senin bertepatan dengan, misalnya bertepatan dengan hari Arafah, ya. Mungkin bisa niatnya dua. Ya, bisa diniatin dua. Saya puasa hari Arafah dan puasa hari Senin. Nah, itu bisa. Itu kalau sunnah boleh. Tapi kalau wajib tidak boleh. Nah, kemudian ini ada sebuah pendapat dari madhab Imam Malik, ya, dari madhab Imam Malik. Dianjurkan oleh ulama itu untuk niat puasa 1 bulan, ya, untuk niat puasa 1 bulan di awal Ramadan, ya, niat 1 bulan di awal Ramadan tuh, ya. Ya, tapi kalau Imam Syafi'i tidak boleh, harus niat setiap malam. Tapi kalau Imam Malik, mazhab Maliki itu boleh. Niat untuk 1 bulan di awal Ramadan. Jadi saya niat puasa 1 bulan Ramadan, ya, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Sehingga kali ini untuk jaga-jaga, kalau nanti ada di hari-hari Ramadan itu kita yang kelupaan malam harinya niat. Nah, itu bisa tertutupi dengan niat di awal tadi yang niat satu bulan. Ini mengikuti mazhab Imam Malik, tetapi kita konsisten dengan mazhab kita, yaitu mazhab Imam Syafi'i, ya, untuk tiap malam berniat, tetapi jaga-jaga saja ini. Ya, kita niat di awal Ramadan itu dengan niat 1 bulan itu jaga-jaga. Kalau misalnya suatu saat nantinya kelupaan berniat di malam hari, maka niat di awal tadi sudah menutupi kekurangan kita karena tidak niat di 1 malam yang kita kelupaan tadi. Ya, itu ittiba'nya kepada mazhab Imam Malik, ya, mazhab Imam Malik. Kemudian yang sempurna, niat yang sempurna yaitu ayyatalafadha mustahdiran biqalbihi, melafadzkan niat itu dengan menghayati di dalam hati, dengan bacaannya apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ini perlu kami sedikit jelaskan mungkin bacaannya, ya. Kalau kita tinjau dari sisi gramatikal Arab, ini tolong diperhatikan bacaan niat ini yang kadang kita sering
keliru menyebut harokat Ramadhana atau Ramadhani. Ya. Ya, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana. Nah, kalau Ramadhana berarti susunan kalimat atau idhofahnya kalau dalam ilmu nahwu itu berhenti di situ idhofahnya. Sehingga setelahnya tergantung posisi kalimatnya sebagai apa. Kalau di sini dia ada huruf jar majrurnya. Li hadhis sanati. Atau fi hadhis sanati. Nah, kalau tidak ada jar majrurnya berarti kedudukannya menjadi dzaraf madzruf kalau dalam susunan nahwunya. Sehingga bacaannya hadhis sanata lillahi ta'ala. Nah, makanya kalau membaca Ramadhana maka hadhis sanata. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhis sanata lillahi ta'ala. Kalau membaca Ramadhani, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani hadhis sanati. Maka ini terus idhofahnya ke hadhis sanati. Ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Karena menyesuaikan susunan gramatikal Arab yaitu dalam ilmu nahwunya. Ya, meskipun ini tidak mempengaruhi keabsahan atau tidaknya niat, tidak. Tapi kan untuk supaya pelafatan kita, ucapan kita, bacaan kita itu sesuai dengan kaidah bahasa juga. Itu. Yang berikutnya rukun yang kedua ketika menjalankan ibadah puasa yaitu tarku muftirin, meninggalkan perkara yang membatalkan, dzakiran mukhtaran ghair jahilin ma'dzurin, ya, dalam kondisi dia ingat kalau dia puasa, dalam kondisi tidak dipaksa dan dia tidak bodoh tentang hukum puasa. Nah, ini umumnya kita tahu kalau kita puasa, kita juga dalam kondisi normal-normal saja, tidak ada pemaksaan dari siapapun, dan juga kita tahu tentang tata cara puasa, maka itu harus dijauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam kondisi itu harus menjauhi yang membatalkan puasa. Ya. Sehingga fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan, maka tidak batal puasa orang yang dia melakukan hal yang membatalkan dalam kondisi nasiyan, lupa. Jadi kalau minum misalnya tidak tahu kalau lagi jalan ke puasa, tahu-tahu tengah hari siang, nah, habis keluar rumah misalnya, datang ke rumah balik, buka lemari es, minum, wah segernya, padahal puasa. Nah, ini kalau dilakukan dalam kondisi lupa maka tidak membatalkan. Aw mukrohan, atau orang yang dipaksa, mungkin diancam orang supaya batal puasa. Ya, mau dibunuh misalnya, kalau kamu tidak batal dibunuh. Ya, maka batalnya itu tidak berpengaruh kepada puasanya. Maksudnya minumnya atau makannya tidak berpengaruh. Kemudian kalau orang yang tidak tahu hukum, ini ada jahil yang ma'dzur, ada jahil ghairu ma'dzur, ada kebodohan orang itu yang ditoleransi, ada yang tidak ditoleransi.
Kalau yang ditoleransi itu bodoh yang seperti apa? Bodoh memang dia jauh dari ulama, jauh dari orang-orang yang paham hukum, jauh dari ustadz. Nah itu baru ditoleransi bodohnya. Tapi kalau hidup kita di tengah pesantren, di dekat pesantren misalnya, hidup kita dekat dengan majelis-majelis taklim, tetanggoan dengan kiai, ustadz, maka itu tidak ditoleransi bodohnya. Jadi kalau ada yang ngomong, ustadz, aku ini tidak tahu nih hukumnya ustadz, jadi mana ustadz, aku terus siang hari itu, misalnya siang hari itu, melakukan ini ustadz, batal tak kira-kira? Ya kalau dia tinggal di tetanggoan dengan majelis taklim, tetanggoan dengan kiai, ustadz, ya, tidak taunya itu tidak ditolerir, tidak ditoleransi, ya, tetap batal. Ya. Atau juga yang ditoleransi adalah waman kana qariba ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam ini, orang yang baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam kan banyak tidak tahu tentang hukum Islam, tentang hukum sholat, puasa, banyak tidak tahu. Nah, ini ditoleransi. Nah, itu. Selanjutnya, para rekan-rekan sekalian dimanapun berada, yang berikutnya adalah kapan kita mulai menjalankan ibadah puasa itu? Ya, kapan kita mulai menjalankan ibadah Ramadan? Yaitu di sini dijelaskan falladzi ala sabil umum, yang berlaku umum, yaitu bistikmali Sya'ban 30 yauman. Yang pertama yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari, yaitu yang disebut dengan istikmal. Ya, yang kedua biru'yatil hilal bi syahadati adlin syahadatan. Jadi dengan melihat hilal yang dilakukan oleh orang yang adil, ya, orang yang bisa dipercaya. Sehingga ini biasanya dilakukan ketika tanggal 29 Sya'ban, berarti besok sore akan dilakukan ru'yatul hilal. Ketika memang tampak hilal, ya, tampak hilal itu yang melakukan adalah orang yang memang dipercaya, adil, yang memang punya kapasitas di dalamnya. Maka ketika tampak hilal, maka Sya'ban dicukupkan 29 hari, besoknya Ramadan. Tetapi kalau tidak terlihat hilal di tanggal 29, maka Sya'ban digenapkan jadi 30 yang disebut dengan istikmal, dan besoknya baru Ramadan. Jadi 30 Sya'ban, setelah itu 1 Ramadan. Oleh karena itu kita tunggu saja besok apakah keputusan pemerintah dengan orang-orang yang telah ditetapkan sebagai tim Ru'yatul Hilal itu berhasil melihat hilal atau tidak. Ya, ketika diputuskan melihat hilal berarti besok Ramadan. Malamnya sebelum itu kita sudah menjalankan sholat taraweh. Itu. Selanjutnya sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa ini banyak sekali. Pertama, ketika berbuka menyegerakan ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Kemudian as-sahur, makan sahur. Ya, Mas. Karena apa? Karena tujuannya agar orang itu mampu menjalankan ibadah tidak merasa berat kalau didahului dengan sahur. Kemudian lagi takhir sahur, kalau sahur diakhirkan, jangan cepet-cepet. Jangan kayak jam 1, jam 2 lah sahur. Ngapo? Kagak habis subuh lah
keroncongan lagi perutnya. Nah, tuh. Sehingga siangnya tambah lemes, ya ngedrop misalnya. Tuh. Jadi sahur itu ya mendekati subuh jam 4, misalnya subuh misalnya jam setengah lima lebih, jam 4 misalnya sahurnya itu takhirus sahur ya. Kemudian berbuka dengan kurma atau dengan yang manis ya, al-fitru ala rutabin, atau dengan yang manis, fa khulwin fa halwa ya, dengan yang manis. Selanjutnya al-ityanu bi du'ail iftar, kemudian membaca doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabal dhama'u wa batalatil aruq wa thabatal ajru insyaallah. Wah, ini doanya agak panjang kalau di dalam kitab ini. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulli syai' an taghfir li. Bagus ini doanya ini. Bagus sekali doanya ini. Tapi kalau yang sering kan gitu, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada yang menambahkan fataqabbal minni. Itu. Ya, kemudian sunahnya berpuasa taftirus shaimin, memberi bukaan kepada orang-orang lain yang berpuasa. Makanya sering-sering buka bareng. Buka bareng, ngajak orang lain untuk ikut buka bersama. Kita yang menyiapkan makanan, orang lain yang ikut menikmati hidangan bukaan tersebut. Jadi tradisi bukber itu bagus ya. Bagus. Kalau tujuannya memang mengajak orang untuk buka bersama. Tidak ada tujuan yang lain-lain ya. Tujuan yang ngasih bukaan kepada orang lain. Nah, kemudian yang ketujuh al-ightisalu minal janabati qabla al-fajri. Ya, ketika malamnya itu misalnya berkumpul suami istri kan dalam kondisi junub, maka mandilah sebelum fajar. Sunnah ini, mandi sebelum fajar. Nah, kalau fajar belum mandi, mana? Ya tetap sah puasanya. Jadi mandinya pas subuh, habis subuh, ya, maka puasa tetap sah. Ya. Kemudian al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib. Ya. Disunahkan mandi setiap malam mulai dari setelah maghrib. Tujuannya apa? Likai yanshadda lil qiyam, supaya semangat untuk menjalankan ibadah-ibadah di malam hari bulan Ramadan, supaya semangat tarawih, supaya semangat tadarus Al-Qur'an dan lain sebagainya. Mandinya ba'da maghrib, sunnah. Yang kesembilan, al-muhafadzatu ala sholatit tarawih min awali lailatin ila akhiri lailah. Menjaga selalu sholat tarawih mulai malam pertama sampai terakhir. Mengapa kok malam pertama sama malam terakhir? Karena di antara malam-malam Ramadan Allah menurunkan satu malam, yaitu Lailatul Qadar. Kalau kita tarawih tiap malam, insya Allah pasti di antara itu kita dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau tarawih kita bolong-bolong, kadang tarawih kadang tidak, maka khawatir ya Lailatul Qadar nanti bertepatan dengan kita tidak tarawih. Alangkah ruginya. Ya, puasa yang setahun sekali ini kita terlewat dari Lailatul Qadar. Ya, tahun yang akan datang kita belum bisa menjamin apakah bertemu lagi dengan Ramadan ataukah tidak.
Ya, banyak wong tua kita lah tak bisa lagi bertemu Ramadan. Kadang ada kawan kita tak bertemu Ramadan. Kadang ada tetangga kita tak ketemu lagi Ramadan. Maka ketika kita diberi ya umur yang panjang oleh Allah bisa lagi bertemu Ramadan, jangan sia-siakan Ramadan. Tarawih tiap malam, jangan tinggal. Tiap malam jangan tinggal. Tadarus tiap malam jangan tinggal. Bila perlu tahajud, sholat witir malamnya, sholat-sholat sunnah yang lain jangan tinggal. Agar apa? Nah, kalau sudah tiap malam, insya Allah ya diantaranya itu ada Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Yang ke-10, ta'aqqudul muhafadhah ala sholatil witri. Kemudian selalu menjaga sholat witir. Tadi biasanya habis taraweh yaitu sholat witir. Yang ke-11, al-iktharu min tilawatil Quran, memperbanyak baca Quran. Nah ini karena apa? Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu malam nuzulul Quran. Nah itu banyak-banyak baca Quran. Yang ke-12, al-iktharu minas sunan, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Sholat duha, sholat tasbih, sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Nah itu harus kita lakukan di bulan Ramadan. Al-iktharu minal amali sholihah, memperbanyak amal-amal soleh. Sedekah, silaturahim, datang di majelis ilmu, ke masjid iktikaf, ya. Kemudian jaga hatinya, jaga mulutnya, jaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Nah ini penting sekali. Penting sekali. Agar apa? Agar benar-benar puasa kita, Ramadan kita mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Ya, bagi diri kita. Mudah-mudahan Ramadan yang hanya sebulan itu mewarnai bulan-bulan yang lainnya. Karena Ramadannya mungkin dia mulutnya dijago, ya, ndak ngucap ke hal-hal yang kotor, ndak nyakitin orang kata-katanya. Hatinya dijaga, ndak suuzon, selalu husnuzon dengan orang. Ya. Ya, tidak prasangka buruk, ya. Ya, kepada orang, ketika ada diganggu orang dia memaafkan. Nah itu dilakukan di bulan Ramadan, pasti pahalanya berlipat ganda. Nah ketika itu 1 bulan dilakukan, mudah-mudahan harapan kita bulan selanjutnya kita sudah biasa jago mulut, kita lah biasa jago hati. Ramadan kita jago hati, mudah-mudahan bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, hati kita tetap kita jago, mulut kita tetap kita jaga, tangan kita, anggota tubuh kita jaga dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang berdosa. Itu harapan kita. Ketika itu dilakukan benar, maka insya Allah puasa, amalan-amalan Ramadan itu benar-benar mendatangkan kemanfaatan bagi diri kita. Jangan sampai sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Jangan banyak orang yang berpuasa tidak mendatangkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Naudzubillah. Jadi cuman sah baik puasanya tapi tidak dapat pahala, tidak dapat kebaikan apa-apa dari puasanya. Nah itu. Kemudian sunnah lagi al-ijtihad bil ashril awakhir. Berusaha bersungguh-sungguh ibadahnya di dalam 10 yang akhir. Wa ta'arri lailatul qadar, dan berusaha untuk bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ibadahnya itu mencari Lailatul Qadar. Nah itu. Dan lain sebagainya, banyak sekali hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa.
Selanjutnya mubtilatus shaum, yang membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Ya, membatalkan ini ada dua sisi, ada yang membatalkan pahalanya puasa, ada yang membatalkan puasanya, ibadahnya. Puasanya tidak sah. Ya kalau puasa tidak sah berarti otomatis pahalanya juga lah tidak sah, tidak dapat. Tapi kalau sah belum tentu pahalanya dapat. Makanya sah dulu yang harus kita perhatikan, baru kemudian kita memperhatikan pahalanya dapat atau tidak. Bagaimana caranya supaya pahalanya dapat? Nah, ini dua hal ini harus kita lakukan. Nah, percuma kalau kita puasa tidak dapat pahala. Ya, percuma. Makanya kita sempurnakan secara tinjauan fikih, kemudian kita sempurnakan dalam tinjauan batiniyah, dalam tinjauan tasawuf, ya. Yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa dulu. Yang membatalkan pahala puasa, yang pertama al-ghibah. Ghibah, ngomongin kejelekan orang. Nah, hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, ayu-ayu, kakak-kakak. Jangan sampai ngomongin kejelekan orang ketika puasa, maka pahalanya hilang. Itu yang disebut dengan ghibah. Jadi kalau ada orang jelek, tidak usah diomongin. Cukuplah kita, sudah. Syukur-syukur kita bisa husnudzon. Husnudzon. Orang jelek kita hilangkan prasangka jelek, sudah kita husnudzon saja. Ya, tidak usah nak ngurusin perbuatan orang. Lebih baik kita perhatikan diri kita. Ketika ada kejelekan dalam diri kita, yang itu yang harus kita pikirkan. Ya Allah, aku ini banyak dosanya. Ya Allah, aku ini akhlaknya masih kurang baik. Aku ini masih sering tidak taat dengan suami, misalnya. Nah, itu yang diri kita jelek itu, yang kita pikirkan kejelekan itu kejelekan dalam diri kita, jangan kejelekan orang yang kita pikirkan. Ya, itu. Nah, kalau ghibah maka pahalanya hilang. Yang kedua an-namimah. Namimah yaitu mengadu domba. Adu domba. Tuh. Yang ketiga al-kadzibu, berdusta, berbohong. Ya. Jangan sampai berbohong. Supaya nak selamat berbohong misalnya, tidak juga, tidak boleh juga. Yang keempat an-nadharu lima yahrumu, melihat sesuatu yang diharamkan. Melihat perempuan yang bukan mahramnya haram. Haram, makanya kita harus menundukkan pandangan. Ya. Nah, itu tidak boleh. Melihat sesuatu yang halal tapi dengan syahwat juga haram. Au lima yahillu bi syahwatin. Ya, pandangan-pandangan yang itu bisa menggugurkan pahala puasa. Al-yaminu al-kadhiba, sumpah palsu. Ya. Sumpah palsu. Yang berikutnya juga yang menggugurkan pahala puasa, qauluz zur. Ya, perkataan jelek. Wal fuhsyu, perkataan kotor. Wal amalu bihi, dan melakukan perbuatan itu. Jadi itu ya, kotor, bohong, ya, menyakiti orang, ngomongin kejelekan orang, ya, semuanya ketika kita berpuasa berusaha kita menghindarkan diri dari hal-hal tersebut. Tuh, makanya kan kita diajak ketika puasa itu banyak berzikir, banyak baca Quran,
ngaji kitab kalau di pesantren. Nah, kalau kita isi hari-hari kita dengan amal ibadah, ya datang di majelis ilmu, nah insya Allah tidak katik lagi kita nak mikir ke kejelekan orang, tidak katik lagi nak ngomongin kejelekan orang, ya nak berbohong kepada orang, nggak ada lagi. Tuh. Karena apa? Karena kita isi dengan ya kalimat-kalimat thayyibah, ya zikir, Al-Quran dan lain sebagainya. Yang berikutnya al-qismu tsani al-muftirat wa hiya ma yubtilu aslas shaum yang membatalkan puasa. Nah, batalkan puasa. Kalau tadi membatalkan pahala, sekarang benar-benar membatalkan puasa. Berarti puasanya tidak sah. Kalau puasa tidak sah berarti dia belum menyempurnakan kewajibannya sehingga wajib qadha. Wajib qadha. Yang pertama ar-riddatu, yaitu murtad, keluar dari Islam. Ini batal puasanya. Yang kedua al-haidhu wan nifasu wal wiladah. Haid, nifas dan melahirkan bagi ibu-ibu atau bagi perempuan. Nah, kalau haid berarti batal puasanya. Wajib diqadha. Kemudian yang ketiga al-junun walau lahdatan, gila walau sebentar. Yang keempat al-ighma was-sukru idza amma jami'an nahar. Wa amma idza afaqa walau lahdatan wahidatan sahha shaumuhu wa wal mu'tamadu 'inda ar-ramli. Yang berikutnya yang membatalkan itu penyakit ayan atau mabuk. Ayan dan mabuk. Jika mabuk dan ayan itu di seluruh siang hari di bulan Ramadan itu. Kalau dia sadar di tengah-tengah hari dia sadar, maka sah tetap puasanya menurut qaul mu'tamad, yaitu Imam Romli. Namun kalau menurut Ibnu Hajar dilihat dari dia sengaja atau tidak mabuknya, sengaja atau tidak ayannya. Kalau sakit ayan jelas gak sengaja ya, karena itu seperti apa ya, orang kumat ya, kambuh ya, sakit ayan itu ya. Tuh. Jadi kalau sepanjang siang dia sakit ayan, puasanya tidak sah. Tapi kalau sakitnya sebentar, kemudian sadar kembali, maka tetap sah ininya puasanya. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar tergantung apakah sengaja atau tidak. Kalau dia mabuk sengaja, tidak sah puasanya. Kalau mabuk tidak sengaja, maka sah puasanya. Yang kelima yaitu berhubungan suami istri tidak boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para suami, para istri, hati-hati kalau bulan Ramadan puasa siang hari tidak boleh berhubungan. Kalau berhubungan, Masya Allah, bukan hanya wajib qadha, tetapi bayar kafaratnya juga. Ada kafaratnya lagi. Orang yang berhubungan di siang hari bulan Ramadan itu. Kemudian yang membatalkan lagi yaitu masuknya benda atau sesuatu dari lubang-lubang yang terbuka di dalam tubuh manusia. Contohnya masuknya air ke dalam telinga, masuknya air ke dalam mulut, ke dalam lubang hidung, atau lubang jalan belakang dan depan. Ya, jalan tempat kita buang air itu. Masuk sesuatu maka bisa membatalkan puasa. Hati-hati. Hati-hati. Makanya ketika kita
buang air contohnya, maka buang airlah yang benar. Apalagi ketika kita puasa, jangan buang air masuk ke dalam air. Contohnya di sungai ini, untuk orang-orang yang tinggal di bantaran sungai, itu kalau buang air ketika tengah hari puasa, jangan nongkrong masuk ke dalam sungai itu. Karena apa? Karena kotoran keluar, mohon maaf, kotoran keluar, otomatis airnya itu akan masuk ke dalam lubang itu kita, lubang pembuangan itu masuk ke dalam tubuh kita, batal puasanya. Hati-hati itu. Contohnya lagi ketika berenang juga, hati-hati pada bulan Ramadan berenang. Ya, berenang masuk ke dalam hidung, airnya batal. Nah, tuh. Kemudian ya kalau berenang mungkin mohon maaf kentut di dalam air bisa batal. Kalau kentut kan ininya buka. Kemudian ketika buka dia nutup itu kan menghisap air, mungkin bisa batal. Nah, hati-hati. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi beberapa hal yang membatalkan puasa. Tuh. Kemudian ada satu lagi, al-mubtiru as-sabi wal istimna. Al-istimna ini ya tadi mencari kenikmatan dengan selain berhubungan suami istri. Nah, ini hati-hati. Mohon maaf. Seperti apa contohnya? Seperti ya talabu khurujil mani, yaitu memaksa keluar mani dengan cara onani ya. Mohon maaf, dengan cara onani itu tidak boleh. Tidak boleh. Selain itu juga perbuatan yang dilarang, juga membatalkan puasa. Nah, itu. Atau bukan onani tetapi berpelukan dengan istri sampai keluar, maka bisa batal puasa. Nah, itu sampai inzal. Hati-hati. Makanya ya ketika siang hari puasa ya agak jaga jarak dengan pasangan kita, suami dan istri. Jaga jarak itu bukan apa? Ya menjaga tadi supaya tidak batal, atau supaya jangan melakukan hal-hal yang makruh. Ya. Karena ya bangkitnya syahwat itu juga menimbulkan makruh ya hukumnya di dalam puasa. Ya lebih baik kita isi dengan tadarus Al-Qur'an, kita datang ke majelis-majelis taklim, majelis ilmu ya, atau kita sholat jamaah ke masjid, nah, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan. Mana ya pertanyaan? Yang pertama, pertanyaan dari Syakinah. Bagaimana hukumnya orang yang mengqadha puasa ketika mendekati bulan Ramadan? Kalau waktu qadanya kurang dengan hutang puasanya, bagaimana solusinya? Misal hutang puasa 10 hari baru diqadha 8 hari, masih ada hutang 2 hari. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, saya jawab.
Mengqadha itu wajib hukumnya ketika meninggalkan ibadah puasa. Ya. Nah, mengqadha itu di hari-hari setelah Ramadan. Jadi mulai kalau misalnya hutang itu Ramadan yang lalu, berarti di hari-hari setelah Ramadan yang lalu sampai hari ini, sampai besok. Nah, kalau kasusnya seperti ini, harinya nggak cukup, mungkin dia ingatnya baru seminggu yang lalu, tahu-tahu baru mengqadha, besok belum selesai qadanya, masih punya hutang 2 hari. Berarti 2 hari ini nanti dibayar setelah Ramadan, nanti, dan ditambah dia kena sanksi membayar fidyah, membayar mud 1 harinya, membayar sedekah kepada fakir miskin 1 mud makanan pokok. Ya. 1 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu kurang lebih 6,7 on atau ya 7 ons beras. Jadi 1 harinya dia harus sedekah 1 mud karena dia meninggalkan qadha selama 1 tahun. Dengan datangnya bulan Ramadan berikutnya dia belum qadha puasa, maka selain dia wajib qadha, 1 harinya bayar sedekah 1 mud. Kalau 2 hari berarti 2 mud. Jadi qadanya tetap yang kurang berapa, misalnya di sini kurangnya 2 hari, qadha 2 hari, nanti ditambah 2 mud beras. 2 mud beras, 2 mud itu 1 mudnya 7 ons. Ya, kalau mau digenapkan untuk sedekahnya juga yaitu 1 kilo, berarti 2 kilo. Nah, itu 2 kilo dia wajib bersedekah ke fakir miskin. Kemudian dari Mas Yunus, apakah boleh pada saat puasa vaksin dengan cara disuntik? Nah, kemudian masalah suntikan di sini dijelaskan. Di dalam kitab ini ada dijelaskan hukmul ibrah, hukum suntikan. Hukum suntikan itu tajuzu lid darurah, boleh kalau darurah. Nah, vaksin ini darurat apa enggak? Kalau darurat ya boleh. Ya, mungkin dia mau umroh harus vaksin meningitis misalnya, boleh. Ya. Boleh. Ya, ada beberapa pendapat, dibagi menjadi 3 pendapat, bisa membatalkan kalau suntikan itu berada di lubang-lubang tubuh. Suntikan berada di hidung, suntikan di telinga, atau suntikan jalan belakang, maka batal. Nah. Kemudian kalau suntikan itu tidak pada lubang, ya ini pada tubuh badan. Nah, kalau kita vaksin kan di tangan ya. Nah, jelas ini bukan lubang ya. Maka tidak batal. Innaha la tubtilu mutlaqan. Jadi kalau suntikan itu di lengan, enggak batal. Karena ini bagian tubuh yang tertutup. Jaringannya tertutup. Tapi ada pendapat yang ketiga mengatakan ditafsil. Ditafsil itu diperinci. Jika cairan yang masuk itu berupa makanan, maka bisa batal. Jika bukan berupa makanan, maka tidak batal. Contoh misalnya kalau selang impus. Selang impus kan dimasukkan suntikan dulu kan, baru kemudian selangnya. Impus itu kan cairan makanan, maka bisa batal. Menurut ulama ini batal impus. Tapi kalau suntikan, vaksin, kan vaksin itu obat, bukan makanan. Obat untuk menangkal virus, melawan virus-virus, misalnya virus COVID dan lain sebagainya. Maka itu bukan makanan, berarti boleh. Jadi boleh puasa vaksin itu boleh.
Yang ketiga, apakah orang yang epilepsi ayan sebentar pada hari puasa, puasanya batalnya? Tadi sudah kami jelaskan masalah irma ayan. Jadi kalau tidak sepanjang hari maka tidak membatalkan. Jadi kalau epilepsinya sebentar kemudian sembuh maka tidak batal, Ya. Amma idza afaqa walau lahdatan wahidatan sahha shaumuhu. Kalau dia sadar sebentar maka puasanya sah. Nah itu, apalagi ini cuman epilepsinya sebentar. Berarti banyak sadarnya. Maka puasanya tetap sah, tidak batal. Yang keempat, apakah boleh bersiwak dan menggosok gigi dengan pasta gigi saat bulan puasa? Gosok gigi atau bersiwak itu diperbolehkan pada bulan puasa mulai dari subuh sampai qabla zawal, sebelum turunnya matahari, sebelum lingsirnya matahari. Maksudnya sampai waktu zuhur ya. Jadi kalau mau gosok gigi, kalau mau bersiwak sebelum zuhur. Tapi kalau sudah zuhur maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Itu pun perlu hati-hati. Hati-hati jangan sampai cairan-cairan pasta gigi itu kita tertelan. Kalau tertelan bisa batal. Ya, kalau gosok gigi hati-hati ya. Ya, hati-hati. Jangan sampai tertelan, apalagi sampai sikat giginya ketelan. Nah, lebih-lebih lagi itu batalnya itu puasanya itu. Itu. Nah, kalau tidak tertelan ba'da zawal hukumnya makruh. Ba'da zawal. Hukumnya makruh. Kalau sebelum zawal, sebelum zuhur boleh ya. Kalau setelah zawal hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena ada hadis yang menjelaskan mulutnya orang yang berpuasa, bau mulutnya itu lebih harum daripada minyak misik. Sehingga bau mulut itu tidak perlu dihilangkan. Kalau siang hari, kalau sore hari misalnya tidak perlu dihilangkan. Kenapa? Karena itu harum sekali baunya. Baunya harum sekali. Indallah, di sisi Allah. Tapi bukan di sisi manusia. Kalau sama kawan ya jangan mangap-mangap. Ya. Baunya udah enak ya tetap udah enak kalau di sisi manusia. Tapi kalau di sisi Allah memang baunya wangi, lebih wangi daripada minyak misik. Selanjutnya, apa hukumnya lupa mandi wajib terus besok paginya puasa? Tadi sudah kami jelaskan. Sunnah hukumnya untuk orang yang junub di malam hari mandinya sebelum subuh. Sunnah. Bagusnya sunnah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri berhubungan di malam Ramadan, maka mandilah sebelum subuh. Sunnah. Tapi kalau memang terlewat, ya, tidak sempat mandi, ya, karena mungkin bangun nyoba subuh, maka mandi setelah subuh nggak apa-apa. Mandi setelah subuh nggak apa-apa. Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan amalia ibadah puasa kita. Ya, kalau ada kurang-kurangnya atau pertanyaan yang belum kami kalau masih ada pertanyaan dari materi-materi yang kami sampaikan atau ada materi-materi yang belum kami singgung berkaitan dengan puasa yang mau ditanyakan, silakan ya komen
inbox atau message ke Facebook Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Insya Allah nanti akan disampaikan admin kepada kami sehingga kami bisa menjawabnya. Ya, menjawabnya mungkin lewat chat atau lewat voice atau gimana nanti ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pengajian kita ini mendatangkan keberkahan untuk kita dan apa yang kami sampaikan bisa dipahami, dan semoga amalia ibadah puasa kita senantiasa ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna dari sisi fikihnya, dari sisi hukum Islamnya, tinjauan syariatnya, dan juga sempurna dari sisi batiniahnya, dari amal ibadahnya, dari kekhusyuannya, dari kebersihan hati, pikiran, dan perilaku kita, sehingga menjadikan ibadah puasa kita benar-benar ibadah yang diberi banyak pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan hal-hal positif, kebaikan-kebaikan positif bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan juga bagi masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf, pada Allah mohon ampunannya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitan.